Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang ingin mengikuti kompetisi KSN tingkat kota tahun 2022. Kita akan bahas part 1 dengan 2 soal ya. Yang pertama kita ambilkan dari soal OSK 2010 agak dirubah sedikit supaya mirip dengan nomor 2, yaitu soal KSNK 2021. Saya sebagai bekal untuk menghadapi soal KSNK 2022. Oke, kita mulai dari soal pertama dulu. Sebuah balok massa M, di gambar ini diketahui, sebuah balok massa M kecil diam di atas bidang miring. Ini bidang miring, ini bidang miring. Massa M besar dan sudut kemiringan theta. Yang berada di atas lantai licin. Jadi sini licin, nggak ada gesekan. Anggap antara bidang M dan balok M tidak ada gesekan. Anggap juga di sini tidak ada gesekan. Ya. Oke. Percepatan pertama, tentukan percepatan yang diberikan pada bidang miring. Jadi berapa percepatan yang diberikan pada bidang miring? Tentu percepatannya pasti horizontal, ya. Agar M tidak bergerak relatif terhadap bidang miring, ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi, gambar ulang, ya. Jadi anggaplah kita beri percepatan ke kanan ini nanti ya, percepatan A, ya. Nah, tentukan A ini supaya M, ini M kan ya, supaya M tetap diam terhadap M ya. Seperti Anda ketahui, kalau misalnya benda M ini kita taruh di sini, kita lepaskan aja, ini pasti akan bergerak ke bawah. Ya. Kalau dia diam, ya, kita tidak beri percepatan, dia akan bergerak ke bawah. Artinya M bergerak terhadap M ke bawah. Tapi kalau Anda beri percepatan ke kanan, M ini Anda beri percepatan ke kanan, dengan besar tertentu, M ini bisa tidak bergerak terhadap M. Nah, itu ditanya berapa percepatannya. Nah, yang pertama, kita tahu kalau M bergerak terhadap M itu pasti ke arah bidang miring kan, sejajar bidang miring ya. Jadi M itu akan bergerak sejajar bidang miring. Ya, dipercepat lah ya kalau ini dipercepat sejajar bidang miring. Ya, saya singkat bidang saja. Nah, supaya M kecil tidak bergerak terhadap M, maka percepatan mendatarnya juga harus H. Ya. Jadi percepatan mendatarnya juga harus A. Ini. Supaya dia tidak bergerak, maka percepatannya juga harus A. Ini juga A. Jadi kalau dua-duanya dipercepat dengan percepatan yang sama, itu kan artinya M tidak bergerak terhadap M. Kalau terhadap tanah bergerak dia, ya. Kalau terhadap tanah bergerak. Kalau terhadap tanah dia bergerak. Jadi bidang miring dipercepat terhadap tanah. M kecil juga dipercepat terhadap tanah. Tapi M kecil tidak dipercepat terhadap M besar. Ya, ibarat ada dua orang lari dengan percepatan yang sama, maka jaraknya selalu tetap. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kita tahu bahwa benda M ini dipercepat terhadap M, dia secara nyata dia akan ke bawah. Jadi kita cari percepatan ke bawahnya ini. Kita uraikan ke bawah. Maka inilah percepatan turunnya menuruni bidang miring tuh ini, yang merah ini. Dan kalau ini theta, ya, maka ini berseberangan, ini adalah theta ya, sudut berseberangan, karena ini sejajar. Kemudian ini adalah sisi miring, ini 90, jadi ini pasti cos. Nah, ini pasti A cos. Itulah percepatan dari M menuruni bidang miring, ya. Nah, sekarang kita gambar apa yang menyebabkan A cos theta ini, percepatan M kecil menuruni bidang miring. Kita gambar gaya apa saja yang bekerja pada M. Itu yang penting kan? Gaya-gaya yang bekerja pada M.
Anda sudah tahu gaya itu ada 4 kan? Ada gaya berat, kemudian normal. Ya, ini biasanya selalu ada. Gaya normal selalu ada karena ini bersentuhan. Kemudian gaya gesek tidak ada karena di sini licin, di sini licin. Kemudian tegangan tali juga nggak ada karena di sini nggak ada tegangan tali. Jadi di M ini bekerja 2 gaya saja. Yang pertama gaya berat ke bawah, MG. Yang kedua gaya normal. Nah, seperti ini. Nah, dalam arah sejajar bidang miring, gaya normal tidak berpengaruh karena dia tegak lurus. Karena dia tegak lurus. Jadi yang berpengaruh hanya gaya MG ini. Ya, jadi kita uraikan gaya MG ini. Nah, kalau kita uraikan kan yang menyebabkan M ke bawah itu gaya ini. Nah, seperti tadi kalau ini theta, ini 90 kurang theta ya, karena ini 90 kan. Kalau kita tuliskan 90, jadi kalau ini theta, ini 90 kurang theta. Sedangkan ini 90, berarti tetanya di sini. Nah, ini ada di depan theta, berarti sinus. Jadi ini adalah MG sinus theta. Nah, gaya inilah yang menyebabkan percepatan A cos theta. Ya, satu-satunya gaya yang menyebabkan benda M kecil ini dipercepat terhadap M besar sebesar A cos theta adalah gaya MG cos theta. Sehingga menurut hukum Newton, ya, sigma F sejajar bidang miring, ini untuk M ya, M kecil. Kita tidak tinjau M besar. Adalah M kecil kali percepatan sejajar bidang miring. Ya, percepatan sejajar ini. Nah, gayanya cuma satu kan ini, MG sin theta. Sama dengan M, A sejajarnya ini. Ya, A sejajarnya. A cos theta. Nah, dari sini Anda lihat M bisa dicoret. Yang kita ingin hitung A. Jadi dari sini kita dapat A-nya sama dengan G sin theta per cos theta. Atau dengan kata lain A sama dengan G tangen theta. Nah, inilah. Jadi kalau Anda bisa memberi percepatan bidang miring ini sebesar G tangen theta, maka M tidak akan bergerak relatif terhadap M besar. Ya, itu pertanyaan A. Nah, pertanyaan B, berapa gaya mendatar F ke kanan? Jadi, berapa gaya F mendatar ke kanan yang bekerja pada bidang miring M? Jadi bekerja pada miring M, mendatar. Jadi Anda akan kasih gaya ke sana. Ya, jadi ini soal berikutnya. Nah, Anda akan kasih gaya mendatar ke kanan sana. Berapa ini? Supaya A-nya sama dengan G tangen theta. Ya, sudah kita hitung di A kan. Karena dia bilang, berapa gaya mendatar F ke kanan yang bekerja pada bidang miring M agar balok M tidak bergerak relatif terhadap bidang miring. Ya, supaya tidak bergerak relatif terhadap miring, gaya F harus menghasilkan percepatan G tangen theta. Itu sudah kita tahu. Nah, sekarang bagaimana ngitung gaya F? Maka tentu kalau kita harus gambar lagi gaya-gayanya. Ya, ini ada M besar, ini ada M kecil. Ingat, karena arahnya mendatar ke kanan, maka hanya gaya-gaya yang punya komponen mendatar yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya ini Anda gambar bidang miring, ini punya berat MG. Tapi tidak berpengaruh karena dia tegak lurus. Kemudian di sini ada gaya normal dari lantai. Tidak berpengaruh juga. Ya, tidak ada gaya gesek di sini kan? Oke, nggak ada. Kemudian untuk M ini tadi, ini ada MG. Ya kan? Ini ada MG. Ya, gaya berat. Kemudian di sini ada gaya normal kan gitu. Ya, jadi ini gaya normal dikerjakan oleh bidang miring. Tapi nanti kan ada reaksinya di sini. Nah, ini ada reaksinya. Ya, kalau ini bekerja pada M kecil, kalau ini bekerja pada M besar. Ya, jadi benda M besar mendorong normal M kecil ke atas sini, miring ke atas. Maka gaya M kecil akan mendorong M besar miring ke bawah. Gitu. Gaya berat ini gak ada gunanya. Karena dia tegak lurus. Jadi supaya mudah,
supaya gaya kita nggak masukkan NM ini, kita nggak masukkan NM, kan ini saling menghilangkan. Ya, kalau kita tinjau. Jadi kita tinjaunya bukan M saja, tapi yang ditinjau adalah M plus M sebagai satu sistem. Jadi M besar dan M kecil sebagai satu sistem. Baru kita buat hukum Newtonnya. Sigma F yang bekerja pada M besar tambah M kecil sama dengan tentu masanya M besar plus M kecil kali A. A-nya sudah kita dapat nih, G tangen theta. Dan ini kita hanya tinjau gaya dalam arah mendatar ke kanan. 1F ke kanan. Ini tidak ada gunanya karena tegak lurus, tidak punya komponen mendatar, tidak punya komponen. Ini punya komponen mendatar. Tapi kita kan tinjau dua-duanya sehingga saling meniadakan. Jadi dengan demikian gayanya cuma satu, F saja. Akan sama dengan M tambah M. Sementara percepatannya sudah kita dapat dari jawaban A tadi. G tangen theta. Ya, ini jawabnya. Untuk pertanyaan B. Ya. Semoga bisa Anda pahami. Sekarang baru kita akan menjawab soal KSNK 2021. Nomor 2 kita ke soal KSNK 2021 ya. Yang tahun kemarin. Jadi kalau Anda perhatikan gambar ini diketahui. Ya. Ini M1, ini M2. Ini dihubungkan dengan tali, ini katrol ya. Ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta. Ini kereta. Jadi kalau Anda baca soalnya, perhatikan sistem tanpa gesekan di samping. Jadi ini tidak ada gesekan. Antara M1 dan kereta tidak ada gesekan. Antara M2 terhadap kereta tidak ada gesekan. Pokoknya bidang yang bersentuh tidak ada gesekan. Roda-roda ini bersentuhan dengan lantai atau ya lantai lah. Atau bidang datar juga dianggap tidak ada gesekan. Ya. Agar M1 dan M2 tidak bergerak relatif terhadap kereta. Jadi M1 ini tidak bergerak relatif terhadap kereta. Kalau terhadap tanah dia bergerak. M2 tidak bergerak relatif terhadap kereta. Kalau terhadap tanah dia bergerak. Berapa percepatan yang harus diberikan pada kereta? Ya. Jadi kalau saya gambar lagi seperti ini. Jadi soalnya persis seperti tadi. Ya. Waktu di soal pertama. Cuman kalau soal pertama kan bendanya bidang lengkungnya hanya satu. Ya ini. Ini bidang lengkungnya ada dua. Ya, tapi secara prinsip sama. Ya kalau kita gambar ulang seperti inilah ya. Ini M1, ini M2 ya. Ini M2. Nah, M2 ini pada bidang yang lebih miring dengan kemiringan beta. Sementara ini lebih landai kemiringannya alfa. Ya, jadi ini kemiringannya alfa, ini beta. Ini M2. Ya, jadi ini M1 di sini. Nah, seperti Anda tahu, kita anggap aja percepatan kereta itu kita berikan mendatar ke kanan. Gitu. Kita dorong dari sini sehingga percepatannya A. Supaya M1 dan M2 tidak bergerak. Kita tidak usah pakai gaya fiktif karena kalau pakai gaya fiktif nanti malah terlalu banyak ya. Jadi kita cukup begini. Kalau kereta bergerak dengan percepatan A, kalau Anda naik kereta nih, gitu. Atau kereta ini ada kereta di belakangnya ada mobil. Kalau keretanya bergerak dengan percepatan A, maka mobilnya juga harus bergerak dengan percepatan A. Itu yang kita bilang tadi ya. Jadi ini di sini ya, kalau kita gambar di sini ya, ini juga percepatannya harus A, percepatan mendatar ya. Ini percepatan mendatar ini. Gitu. Nah, sementara kita tahu bahwa benda M1 ini kalau dia dipercepat terhadap M, dipercepat terhadap kereta, dia pasti bergeraknya begini. Ya, bergeraknya begini. Nah, tadi sudah kan, dia akan bergerak begini. Nah, sehingga percepatan ini kita uraikan. Nah, kita temukanlah percepatan ini. Itu mempermudah masalah ya. Tidak usah pakai fiktif, tidak usah sumbu X sumbu Y. Jadi ini tadi sudah Anda tahu kalau ini alfa, ini juga alfa. Sehingga percepatan sejajar bidang miring ini adalah A cos alfa. Ya, persis seperti tadi, ya kan? Ini ya, nih, ini A cos theta, ini A cos alpha. Ini juga nanti di sini sama. Yang ini M2, ya. Jadi ini A1 ini, A1 menuruni bidang ya. A1 sejajar bidang. Nah, ini nanti begini juga kan sama. Nah, ini juga sama. Supaya dia diam terhadap kereta, percepatan mendatarnya juga harus ke sini. Ya A. Nah A2-nya yang ini. Nah,
Ini A2-nya. A2 sejajar bidang. Ini juga sama dengan ini. Kalau ini cos alfa karena sudut kemiringannya alfa, ini cos beta. Nah, sama ya. Jadi saya mau bilang sama. Mirip aja. Sudah selesai. Ya, ini diagram percepatannya sudah selesai. Diagram percepatan M1 terhadap bidang miring, A cos alfa. Percepatan M2 terhadap bidang miring, A cos beta. Nah, sekarang kita gambar gaya apa yang menyebabkan dia bergerak di bidang miring untuk ini. Kalau untuk M2 yang ini, ya kita gambar sekarang. Nah, gambarnya di sini aja. M1 dulu ya. Pertama ada, Anda sudah tahu gayanya ada, biasanya kan gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Gaya gesek nggak ada, tapi tali ada. Ya, jadi ada 3, gaya berat, gaya normal, tegangan tali. Gaya berat ke bawah. Ya, kita gedein aja biar gampang ya. M1G. Nah, dia harus punya komponen ini kan? Ini, komponen ini. Komponen bidang miring. Ada, ini ada tuh. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita ambil arah ke bawah positif, ini positif, ini arah ke bawah ini. Nah, ini kalau Anda hitung sama dengan tadi, ini akan M1G sin beta ya. Nggak usah Anda sudah tahu tadi ya. Ini M1G sin beta. Kenapa? Karena kalau beta di sini, beta akan ada di sini. Nah, tadi sudah. Saya tidak usah ulangi ya. Tadi sudah nih kan kalau ini theta, ini 90 kurang theta, ya tetanya di sini. Ya, betanya di sini. Ini ada di depan beta, makanya sinus. Ya. Oke. M1G sin beta punya komponen ini. Kedua, gaya normal. Kalau Anda perhatikan gaya normal kan tegak lurus dengan bidang miring. Ya. Gaya normal ini tegak lurus dengan bidang miring. Jadi dia tidak berperan, tidak punya sumbangan terhadap gaya bidang miring. Ya. Ketiga, tegangan tali. Nah, tegangan tali yang ini kan, yang hijau ini. Nah, ini ada tali kan, dia akan tegang 2 arah. Di sini arahnya ke sana. Nah, saya besarkan aja ya. Di sini arahnya ke sini di katrol yang ini. Jadi katrolnya akan ditarik ke atas. Tapi di sini ada lagi tali dan ini talinya sama, sehingga ini juga tegangan talinya T. Kemudian ini dihubungkan ke sini, jadi tegangan tali di sini T. Nah, ini adalah tegangan tali yang bekerja pada M2, ini tegangan tali yang bekerja pada M1. Tapi sama ya, karena talinya sama. Karena dianggap tidak berotasi. Katrolnya di sini, katrol tetap. Ya, dipaku di sini. Ya. Dia tidak berotasi. Hanya meneruskan gaya saja. Oke, jadi ada 2 gaya untuk M1, yaitu M1G sin T beta dan T. Dan dua-duanya searah. Arah ke bawah plus. Jadi kalau kita pakai hukum Newton sekarang, seperti tadi, sigma F M1 sejajar bidang ya. Sejajar bidang seperti ini. Ini akan sama dengan M1 kali percepatan A sejajar bidang. Maksudnya sejajar ini. Ya. Nah, di sini ada 2 kan? Plus T dan plus M1G sin beta. Ini M1 kali A. Nah, A-nya A sejajar bidang. Untuk M1 yang ini. Ya, ini sudah kita dapat. A cos alpha. Oke, kita masukkan karena diketahui ya. Kita masukkan angka-angka yang diketahui ya. T nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya udah. M1 2 kali 9,8. Sin beta 4/5. Ya, sama dengan M1 2 ya. Percepatannya A ini yang mau dihitung kan. Cos alpha ini kan tadi sudah saya bilang. Kalau sin alpha 3/5, cos alpha pasti 4/5. 4/5. Nah, kita kalikan aja 5 supaya tidak ada penyebut. Ya, supaya tidak ada penyebut. Ini 5T ditambah 2 kali 4, 8. 8 kali 9,8. Nggak usah dikalikan yang ngabisin waktu. Kali 5, 8A. Nah, begini. Ini persamaan 1. Kalau Anda perhatikan di persamaan 1 ini, tegangan tali nggak tahu, A nggak tahu. Berarti 2 variabel. T dan A. Tidak mungkin selesai dengan satu persamaan. Kita perlu satu persamaan lagi. Ya, tentu satu persamaan lagi pasti sigma F2 kan. Sigma F pada M2 sejajar bidang akan sama dengan M2 kali A sejajar bidang. Nah, kita gambar lagi gaya apa.
Jadi untuk yang kedua ini, nah, sudutnya beta. Sehingga kalau ini A, maka percepatan sejajar bidang adalah A cos beta. Ya, jadi kita udah dapat ini A cos beta ini. Ya, ini M2. Ya, ini nanti A cos beta ini. Nah, sekarang kita cari gaya pada M2. Seperti tadi, kita gambar lagi gayanya. Satu gaya berat. Nah, gaya berat kita gedein aja biar tahu ya. Ini M2G. Punya dia komponen kan? Punya dia komponen. Nah, komponen sejajar bidangnya yang ini. Nah, kita ini. Apa ini? Tadi sama dengan ini. Kalau ini M1G sin beta, ini pasti M2G. Sorry. Ini sin beta, ini sin alpha ya. Ini tadi alpha, sorry. Ini alpha. Salah saya ya. M1G sin alpha. Ini sin alpha ini, sorry. Nah ini sudah. Ini alpha benar, ini cos alpha. Ini sin alpha, jadi berapa sin alpha? 3/5, sorry. 3/5, jadi ini 6. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi maaf salah ini. Ini sin alpha bukan sin beta. Ini kan sudutnya alpha ya. Oke, sudah saya betulkan ya. Oke. Sekarang ini sudah ya M2G sin beta, ini kan beta, sin beta. Ya. Kemudian tegangan tali sudah nih. Cuma di sini kan arah ke bawahnya yang plus. Ini plus ke bawah, tapi tegangan tali kan ke atas, jadi min dia. Ya. Jadi M2G sin beta. Ini gaya dari gaya berat, komponen gaya berat. Tegangan tali ke atas min. Ya, selesai. Gaya normal nggak perlu sama dengan tadi ya. Gaya normal kan tegak lurus. Ya. Gaya normal kan tegak lurus bidang miring. Sehingga gaya normal ini tidak punya sumbangan terhadap arah sejajar bidang miring. Tidak ada gunanya. Ya. Gaya gesek nggak ada. Oke. Sudah sama dengan M2 kali percepatan sejajar bidang yang ini. Ya. A cos beta. Nih, A cos beta. Nah. Sekarang kita masukkan M2 berapa? 4. Gravitasi 9,8. Ya. Sin beta 4/5 dikurangi T. Sama dengan M2 4. Percepatannya A nggak tahu. Cos beta 3/5. Nah, seperti yang di atas kita kalikan 5 supaya tidak ada penyebut. Ini hilang 5-nya, berarti 4 kali 4 16. 16 kali 9,8 dikurangi 5T sama dengan 5-nya nggak ada, 12A. Ini persamaan yang kedua. Kalau kita lihat variabelnya juga T dan A. Nah, dua variabel T dan A, dua persamaan, maka dengan eliminasi selesai. Kita salin lagi nomor 1 ya, di sini 5T, ini 5T plus 5T. 6 kali 9,8. 6 kali 9,8 sama dengan 8A di sini. Nah, ini persamaan 1. T-nya kita hilangkan di jumlah. Ya toh? Di jumlah supaya hilang ini. Nah, kan hilang. 9,8 16 tambah 6 22. 22 kali 9,8. Nah, ini 20A. Dengan demikian A-nya ketemu, ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat bahwa A-nya sama dengan 22 kali 9,8 dibagi 20. Dibagi 2 10, dibagi 2 11. Nah, kalau Anda kalikan 11 kali 9,8 itu tidak terlalu susah. Itu Anda akan dapat 10,78. Tapi jawaban Anda itu harus 1 desimal, ya, disuruhnya jadi 10,8 aja. Ya. Ini yang Anda isikan ini. 10,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu caranya. Jadi kita tidak pakai cara gaya fiktif kalau hanya diam relatif ya. Kalau diam relatif itu mudah. Percepatan M1 terhadap tanah sama dengan percepatan kereta terhadap tanah. Maka M1 akan diam. Nah, karena acuan kita sama-sama tanah, kita tidak perlu gaya fiktif. Beda kalau Anda anggap percepatan M1 terhadap kereta, Anda cari, nah itu pakai A fiktif nanti ya. Sehingga Anda perlu gambar gaya fiktif. Kalau arah ke kanan plus, gaya fiktifnya ke kiri. Ya, tapi itu terlalu rumit nanti. Kalau untuk soal seperti ini mudah saja. Ya. Kemudian kita transfer kalau percepatan mendatar,
Ini sebenarnya dia bergeraknya turun ke sini. Jadi kita cari percepatan turun yang ini. Ya, tinggal pakai alfa. Itu juga begini. Ini kalau ini ke sana ini ya. Seperti ini ya. Ini maksud saya. Nah, begini ya. Jadi kita cari percepatan ininya. Untuk benda satu, percepatan ini untuk dua. Kemudian tinggal kita cari gaya-gaya yang punya komponen sejajar bidang miring. Normal tidak. Yang punya komponen sejajar bidang miring hanya M1G sin alfa. Kalau ini alfa. Kalau ini beta, M2G sin beta. Satu lagi tegangan tali. Ini searah, ini berlawanan. Karena itu di sini tegangan talinya plus, di sini min. Ya, dengan dua hukum Newton, kita bisa eliminasi T dan A. Demikian, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Ini adalah part 1. Nanti kita lanjutkan lagi besok part 2. Dengan topik gerak parabola. Ya, seperti kita akan berikan 2 soal juga sebagai perbandingan. Yang penting teknik-teknik mengerjakan soalnya ya. Karena soal yang sama tidak mungkin keluar persis sama. Tetapi konsepnya sama. Ya, konsep ini sama dengan konsep ini. Nggak ada bedanya. Cuman ini bidang miringnya 1. Ini bidang miringnya 2. Ya. Oke. Jika Anda merasa apa yang kita jelaskan ini membantu Anda, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti penjelasan-penjelasan kami setiap hari. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat, belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.